Dan apa yang saya sampaikan tadi nanti walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tidak dapat. Sebelum kita masuk ke dalam materi saja kita kepada Ibu dan Bapak-bapak yang di sini. Kilo-kilo itu memang apabila seluruh cita-cita, seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mau dan ibu punya hajat juga. Apa hajatnya? Banyak. Ada yang minum, ada yang minta. Insya Allah semua kita semuanya punya hajat, semuanya punya keinginan, semuanya punya cita-cita. Bagaimana supaya keinginan kita dan cita-cita itu didapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa mohon kepada Allah supaya kita dikasihi oleh Allah, supaya kita dicintai oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh hajat kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan amalan-amalan yang sifatnya disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh Rasulullah, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa kira-kira yang kalau saya mengerjakan Allah sayang dengan saya, Allah cinta kepada saya? Maka Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha. Untuk ma'ayun. Maka sahabat ini bilang, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidaini. Untuk ma'ayun. Maka sahabat ini bilang, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ada tiga perkara yang apabila kita mengerjakannya, Allah akan cinta kepada kita, Allah akan sayang kepada kita. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini Bu, yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi betul sekali. Kalau kita mengaku Muslim, ayo sholat di masjid. Pada saat itu kemudian dikoramaikan, dibawah dikoramaikan, dan sempat kita berjalan di sebelah atau di tempat lain, ya, di sebelah kita atau di mana saja berada. Kalau belum ada, pergi ke mengucap ada menjadi mengucap ketika berkata dalam jiwa, ketika berkata dalam kita, ayo sama-sama kita berkata supaya apa? Supaya sholat kita tepat pada waktu. Jadi masalah sholat ini sebenarnya masalah yang sangat besar, masalah yang tidak bisa kita anggap remeh, walaupun nampaknya remeh, banyak orang-orang yang meremehkan sholat. Ketika dia mendapatkan kesibukan, ada hajat-hajat di rumah, pengantin, atau mungkin ada walimah-walimah yang lain sekitar-sekitar, banyak yang meremehkan masalah sholat, banyak orang yang mengajukan sholat, bahkan berani meninggalkan sholat. Kenapa ibu-ibu? Karena sebenarnya kalau kita tahu siksa bagi orang yang meninggalkan sholat itu sangatlah besar, sangatlah pedih. Salah satu sholat saja, sholat subuh, cuma 2 rakaat. Bagi orang yang meninggalkan sholat subuh, apa siksanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyenangkan ke dalam neraka jahanam selama 20.000 tahun. 20.000 tahun ini
Kalau dibandingkan tahun di dunia ini selama 60.000 tahun, 60.000 tahun di dalam neraka jahanam, jangankan 60.000 tahun, sedetik saja mungkin semenit saja kita ini kalau berada di neraka jahanam, tidak bakalan sanggup, tidak bakalan kuat, apalagi kita dimintakan dalam neraka jahanam selama 60.000 tahun. Tidak makanya ini salah satu baru salah subuh saja. Jadi kebanyakan kita tadi, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, banyak yang meremehkan sholat. Ketika dikumandangkan ada waktu subuh, as-salatu khairun minan nas. Ibu-ibu waktu di rumah dengar enggak? Dengar enggak? Kalau dengar mungkin pakai headset ngobrol. Kalau dengar lagu. Bapak-bapak punya semuanya kan? Walaupun di ujung sana azan di Sulaiman Jodoh terdengar di rumah saya yang di dalam lantang. Bunyi azan di Simpang Somer lantang terdengar di sini terbang. Orang yang dekat-dekat sini loh, ada suara. Orang yang dekat terbangnya ada. Sudah ada. Masya Allah. Ketika kita dipanggil dengan suara azan yang sangat lantang, ayo begitu, ayo, langsung tegak, langsung mudah, langsung tegak, langsung mudah, langsung tegak aja dah. Yo, ibadah kecil dan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat tepat pada waktunya. Jangan tunda-tunda sholat dulu. Yakinlah, nantilah lagi panjang waktu sholat. Yakinlah, yakin ada berdoa. Jangan tunda pada kesempatan. Langsung sholat. Jadi, mohon maaf nih. Halo. Perlu saya sampaikan banyak ibu yang tidak tahu. Ini masalah yang agak tapi kadang-kadang ibu lupa atau dalam kurang lupa atau tidak tahu. Ini masalah mohon maaf ya. Kadang-kadang ibu belum bisa sempat sholat, sholat asar. Ini jauh dasar, jam 4, ibu belum sholat asar. Apa tiba-tiba datang kamu dari mana? Kamu dari Morocco, pakai ambu. Ibu sebelum sholat asar depan, tiba-tiba datang kamu, stop. Sholat ini dulu, gosol sholat. Aman dalam sholat. Kenapa? Sudah di-stop dan kamu stop dengan sholat. Kan sholat belum sholat kan? Itu harus dikawal nanti ibu ketika ibu sudah selesai akidah. Ibu selesai bersih, masuk waktu asar tadi dikawal. Nama sholat kabul. Dikawal, nama sholat. Sering tak baca itu. Alhamdulillah dulu dengan dalam maritan sholatnya tepat waktu dapat selam alhamdulillah. Kalau kita baca tepat waktu alhamdulillah. Kalau sholat subuh jamaah di masjid sebagai masjid ini penuh banyak orang. Ini situasi sama orang banyak yang banyak jamaah itu. Jalan kita dari Sulaiman ini sampai ke Morocco itu akan sampai. Maka
bisa untuk aturan-aturannya pada yang berbicara tidak salah apa yang kita minta adalah supaya terbiasa karena kita anak dewasa tidak punya diajak masjid lagi menentukan mana berdiri as-salatu ala waktiha inna amalan yang disukai yang dicintai oleh Allah salah satunya sholat tepat pada waktu. Yang kedua, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada di dalam doa yang tidak berkenan doa. Ada lahir dari batu. Semuanya punya orang cuma sudah meninggal ada yang dijauh tempat jauh tidak jadi masalah. Itu orang tua kita harus kita baiki, harus kita bukti berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Kenapa? Surga anak ini tergantung kepada berdoa orang tua. Apapun masalah kita, bersyukurlah ketika orang tua kita masih hidup. Sujudlah di bawah kakinya, mintalah ridho dari orang tua kita. Kadang-kadang kita melihat di masyarakat kita itu anak-anak dia tidak tahu, dia tidak belajar agama, seolah-olah dia selalu menyalahkan orang tuanya terus, tuntut kepada orang tuanya terus. Ya, padahal tetesan keringat orang tua kalau dibandingkan dengan jasa orang tua, dibandingkan dengan anak ini, tak terbalaskan. Jasa orang tua tak terbalaskan. Berapa ribu sen yang kamu kasih orang tua kita, yang kita sumbangkan orang tua kita, makanan-makanan yang setiap hari kita kirim orang tua kita, apapun yang kita baik macam apapun kita baiknya, jika dibandingkan dengan jasa orang tua kita belum terbalas, jauh tidak akan terbalaskan. Orang tua kita itu ibaratnya Quran buruk. Walaupun buruk itu Al-Quran, jangan sampai dijajah, jangan sampai dijajah. Kata-katanya keramat, sumpah menjadi kenyataan, untuk menjadi kenyataan. Ketika orang tua masih hidup, teruslah bersujud di kakinya, minta ridho dari jasa orang tua. 9 bulan mengambil dikasih kita, kadang-kadang kita menanyakan dengan yang enak dari ibu, tapi ketika kita merasakan bagaimana sebenarnya pentingnya seorang ibu yang mengandung di Masya Allah, orang sanggup menjalankan menanggung, betapa penting, betapa hebatnya pengorbanan seorang ibu. Maka sekali lagi amanat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama sholat wajib, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sia-siakan ibu kita. Ayo, jangan sia-siakan kedua orang tua kita. Kadang orang kita itu kecil di tanah. Ibu kita sudah buatkan ibu di luar. Itu buatkan rumah kecil di luar. Masya Allah. Dulu ketika kita masih bayi, ibu kita sedang mau nasi mau makan, kita bela, ditinggal nasinya dicipok ibu kita. Sekarang coba dibalikkan, ketika kamu sedang makan, ibu kita bela, kamu tinggal nasi kamu cipok ibu kamu. Ibu kita punya anak 5 orang, butuh biaya semuanya. Bapak kita sudah meninggal, sanggup 1
membandingkan anak 5 orang, sanggup nggak ngurus ibu 1 orang? Pengorbanan orang tua kita luar biasa. Apapun kebaikan kita semacam pun tidak dibandingkan dengan kebaikan orang tua kita sepadan atau tidak bisa. Maka sekali lagi para sama-sama kita semangat berbuat baik kepada Allah. Tapi yang ketiga, amalan yang juga disukai oleh Allah adalah jihad di jalan Allah. Yang di jalan Allah di zaman dulu orang perang, mau senjata orang kafir. Tapi kalau sekarang ini tidak ada orang kafir. Bagaimana caranya? Kali ini kalau bapak-bapak mau jihad mau perang, naik kuda kemana? Bawa senjata berperang, nak melayani orang kafir, diketahui orang. Tidak ada jihad macam mana? Inilah jihad kita. Jihad kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan punya jihad masing-masing. Yang kepala keluarga jihadlah sebagai kepala keluarga. Yang ibu jihadlah sebagai ibu. Kalau di Harauni kan ada kamu ingin masuk surga ya? Ingin masuk surga ya? Satu yang ini kuncinya, satu yang harus kamu dapatkan. Apa itu? Ridho suami. Apa? Ridho suami. Mohon maaf ini zaman sekarang ini zaman yang krisis. Kalau yang saya rasakan tak boleh bapak-bapak. Kalau saya sendiri merasakan saat sedang krisis yang bukan lainlah. Kalau keuangan sangat sulit zaman sekarang, kredit banyak, hutang banyak, ekonomi sulit, modal disolah, harga kita murah, susah mencari duit. Tekanan yang dari keluarga, kebutuhan banyak, anak sekolah dan lain sebagainya. Kadang-kadang suami ini kami ini kurang kasih duit ke istri, kadang-kadang apa untuk dan kerja. Untuk dan kerja. Untuk dan kerja. Kuncinya kalau kami mau mendapatkan ridho suami. Macam mana pun suami kamu harus ridho. Namanya sebentar hilang. dengan kemudian sampai ridho. Iman. Seorang istri itu bukan iman yang sebagai fondasi keimanan yang istri yang dilihat anak-anak supaya anak-anak yang istri. Kadang bapaknya malah sholat bisa karena istrinya punya iman yang kuat. Akhirnya bapaknya itu lari begitu lama begitu tahu siapa yang istrinya sehingga bapaknya sadar istrinya punya keimanan yang punya fondasi yang kuat karena al-ilmu adalah satu tulang. Ibu itu adalah madrasah pertama dalam keluarga yang ajari anak pertama yaitu yang ajaran sampai kalau bisa anak-anak menghafal Al-Fatihah dari orang lain, hafal doa-doa pendek dari orang lain, baca Al-Quran dari orang lain. Kalau perlu ibu yang ajarkan akhlaknya anak-anak kita ibu yang ajarkan. Karena al-ilmu adalah satu tulang, makanya seorang ibu harus punya iman yang kuat istri. Yang kedua bertanya, apa? Sabar. Seorang ibu harus punya kesabaran, istri yang bersabar, sabar. Kalau ada seorang istri yang punya kesabaran ada batasnya, jadi dia tidak sabar. Ada di unit spanduk tadi. Ready. Ada spanduk MT itu. Dengan ibu.
bisa ya buat sama kayak spanduk PKK gitu tuh. Awak jadi minta itu baik. Ada lah di rumah. Pergi. Diundangkan kawannya. Oh. Cuma menggunakan nama bersabar. Ya Bu ya. Bu. Yo. Yo. Ibu yang tinggi harus Pak. Harus Pak. Ya ada beras, Pak. Ya ada cabai. Ya ada gula. Kadang kan kita banyak kan Nama saya ada minyak. Gas habis. Namanya Pancasila. Harus Pak. Bapak menolak lagi, harus Pak. Sabar ya. Memang seorang ini harus punya kesabaran yang betul. Kesabaran yang harus kuat. Istri yang ketiga Pak. Lalu Aduh, aku dengan cepat dan bagus, lebih cepat lebih bagus. Iya Pak, bagus. Sedikit lagi. apa tuh? Tidak taat. Selamat memakan kaki.